Maaf Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Buya terkait fenomena yang marak tentang banyak masjid yang tidak mau mensolatkan jenazah, yang jenazah tersebut datangnya dari pendukung penista agama? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab fardu kifayah, di dalam masalah fardu kifayah, kewajiban kita menyolati jenazah seorang muslim adalah memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, jadi masalah apa tadi? Kewajiban dan urusan kemunafikan itu adalah di dalam hati seseorang yang kita diberitahu tentang tanda-tanda kemunafikan saja. Kemudian di sana ada masalah kemurtadan, keluar dari iman. Orang yang menistakan agama, Al-Quran, Rasulullah dan sebagainya, nanti untuk mengetahui dia murtad atau tidak, maka perlu ditanya kembali. Kalau dia meyakini dengan apa yang diucapkan seorang mukmin, meyakini apa yang diucapkan, maka dia keluar dari iman, maka itu tidak perlu disolati. Bahkan dikubur pun nggak perlu kasihkan serigala. Orang murtad. Nah, ingat, harus ada perbedaan di situ. Dan menghukumi murtad pun tidak gampang. Menghukumi kemurtadan seseorang tidak gampang. Harus ada namanya istitab dulu. Harus ada istitab. Diminta untuk tobat. Kalau memang itu terbukti memang orang itu memang orang yang menistakan agama. Adapun masalah dia itu mendukung orang yang menistakan agama, permasalahannya bukan di permasalahan orang awam, mohon maaf. Permasalahannya ini adalah justru di kalangan orang-orang yang pakai label agama, atas nama agama, atas nama ulama, tidak tahu. Lidahnya bukan lidahnya orang yang beriman. Kalau bukan karena keberanian orang yang pakai label alim ilmu itu, niscaya orang awam tidak akan mau. Orang awam itu sangat aman dalam urusan akidah. Cuman karena ada beberapa tokoh yang nongol dengan labelnya ulama atau saja, tak taunya membela. Lah orang awam banyak yang mempercayai seorang alim, yang orang alim mengatakan itu bukan penistaan agama, sehingga orang awam ini pun di saat mendukung khusnudon karena dipikir itu orang alim, maka dosa gedenya si alim tersebut, tidak tahu siapapun namanya. Nah, maka orang awam jangan diikut-ikutkan masalah ini. Dia termasuk ahli la ilaha illallah. Dia ahli la ilaha illallah. Dia tertipu karena memang masuk propaganda. Kami juga heran bagaimana sudah jelas semacam itu masih ada yang membela. Katanya itu bukan termasuk penistaan dan sebagainya dan sebagainya. Terus wong yang bersangkutan pun sesaat mengatakan minta maaf karena dia telah begitu dengan kalimat tidak sengaja. Biarpun tidak sengaja pun, kalau penistaan tetap penistaan. Misalnya saya ngomong jelek kepada Anda, saya tidak sengaja ngomong. Anda marah, saya minta maaf, oke. Tapi omongan saya tetap kalimat yang menistakan Anda. Selesai. Jadi permasalahan orang awam ini jangan dibawa-bawa kepada permasalahan seorang yang katanya alim. Kalau orang alim, ini yang tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas seperti itu kok masih didukung dan sebagainya. Apa yang diinginkan di balik itu semuanya? Naudzubillah, semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang yang punya ilmu, akan tapi ternyata mendukung hal-hal yang semacam itu. Ketahuilah,
tidak akan terjadi pergolakan yang semacam ini kecuali karena munculnya orang-orang semacam itu. Kalau seandainya para ulama itu semuanya kompak mengatakan itu adalah penistaan agama, ada wibawa di kaum muslimin, dan orang di luar Islam pun juga akan nyaman dengan kita. Karena apa? Dia mau mengatakan aku menyesal didukung, gimana? Saya tidak salah. Jadi permasalahan adalah permasalahan sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang tokoh, lalu punya ungkapan-ungkapan yang semacam itu. Banyak orang yang tertipu, mungkin menisbatkan atas ormas besar atau kelompok besar, pesantren besar dan sebagainya. Orang awam jangan disalah-salahkan. Maka orang yang dia berasyhadu alla ilaha illallah, kemudian dia bukan begini, dia karena mereka itu mati bukan mengatakan begini, menistakan Al-Quran boleh, tidak mengatakan begitu, tapi dia mengatakan bahasanya itu bukan menistakan agama. Sebetulnya di dalam imannya itu masih ada yang menistakan agama, pasti nggak benar. Cuman karena ada sekelompok orang yang atas nama ahli ilmu mengatakan itu bukan penistaan agama, maka orang awam pun mengatakan, lah itu bukan penistaan agama kok. Maka karena dikatakan bukan penistaan agama, ya dia ya biasa saja, dukung-dukung saja. Karena dia tidak ngerti. Cuman coba tanya kepada orang awam yang mati itu, kalau seandainya bangun lagi, kalau ada orang nyaci Nabi Muhammad gimana? Pasti dia mengatakan, wah nggak benar itu. Nyaci Al-Quran gimana? Nggak benar. Cuman kasus itu dianggap mencaci atau tidak? Ulama mengatakan itu dianggap mencaci dan menistakan. Ada sekelompok 1, 2, 3 tidak tahu apa yang dicari. Anting, cincin, pangkat atau apa, wallah alam. Kok aneh sekali, kenapa di masyarakat yang seharusnya kompak, wibawa umat Islam kalau berjaya tidak harus menindas orang kafir, tidak akan menindas orang Kristen, tidak, bahkan mereka adalah kita jadikan mitra dalam memperjuangkan negeri ini, negeri kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan untuk menghinakan, bukan untuk membela mereka, tidak harus kita membela kebatilan yang mereka hadirkan, tidak. Justru kesalahan mereka harus kita katakan sebagai kesalahan, agar di saat masuk dalam komunitas kaum muslimin mereka adalah dengan aman. Karena apa? Tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ini adalah cambuk, biar dia benar ke depan. Kamu kan berdampingan denganku, sekarang aku bisa maafkan, tapi bisa saja tetanggaku itu yang jarang sholat tapi dia punya iman, kalau ada orang caci Nabi langsung dibacok kamu. Bisa jadi begitu kan? Jadi saat ini mungkin karena ulama bahasanya halus. Sekarang kamu saya tegur, cukup, selesai. Dan ini kalau kamu harus dicambuk sedikit ya sedikit, nggak sampai. Cuman ternyata ada muncul orang-orang yang ternyata mereka atas nama ahli ilmu, ini yang menjadi musibah besar buat kita. Orang awam maka tetap disolati. Dia nggak ngerti. Sebab yang difahami orang awam kalimat jelas. Orang awam itu dengar dari ustadznya bahwasanya itu bukan penistaan agama. Makanya dia pun tidak terlalu mengkritisi itu semuanya karena mendengar informasi dari ustadznya. Tapi kami yakin bahwasanya orang-orang itu yang mendukung itu, kalau ada penistaan agama tentu bakal marah. Permasalahan adalah kasus itu oleh sebagian orang dipelintir menjadi sesuatu yang bukan penistaan agama, maka ini jadi masalah di umat. Jadi tetap disolati selagi orang tidak keluar terang-terangan. Sebab istitab itu harus ditanya dulu untuk dihukumi murtad itu. Misalnya ditanya, kamu kalau ada orang menistakan agama gimana? Wah ya jangan macam-macam. Kalau ada orang menjelekkan Al-Quran gimana? Macam, pasti begitu. Kecuali dia ngomong gini, gimana kalau ada orang menjelekkan Al-Quran? Oh ya enggak apa-apa. Oh penggal lehernya itu, karena murtad. Kalau belum kita tanya begitu, kita tidak boleh menghukum seseorang dengan hukuman murtad kecuali dengan istitab dulu. Jadi tetap disolati. Kalau tidak disolati maka kita punya kewajiban. Kalau misalnya dia punya pemikiran, termasuk loh ustadznya sendiri bagaimana? Kalau belum sempat istitab diminta tobat, kok ustadznya meninggal, ya kita jelaskan saja. Ustadz ini punya kesalahpahaman, tapi harus ahli bid'ah. Biarpun dia adalah ahli bid'ah, kalau dia seorang yang muslim wajib kita menyolati. Cuman harus kita terangkan tentang kebid'ahannya kita jelaskan supaya orang tidak mengikuti kebid'ahannya. Sebab jangan-jangan gara-gara sholat kita dikerumuni orang banyak, pengukuhan, oh itu orang bener, kan gitu, ini orang baik. Buktinya apa? Yang nyolati orang banyak. Menyolati adalah kewajiban kita.
kepada orang yang beriman, seorang muslim kita wajib menyolati. Tolong dibedakan, termasuk orang sholat. Ada sebagian orang mengatakan, wah dia tidak sholat maka saya tidak mau menyolati dia. Kalau itu muncul fatwa dari seorang alim, berbahaya sekali. Bisa saja tidak ada yang menyolati, bahkan mungkin dengan bahasa, dengan cara yang salah. Kamu saya nyolati kalau saya tidak mau nyolati. Kiainya nggak mau nyolati, orang awam suruh nyolati. Beruntung orang awam dapat pahala, kiainya nggak ada pahala. Kok kayak Nabi? Kalau Nabi kan mengatakan, ada saya tidak mau nyolati karena dia punya utang. Karena tapi Nabi itu, kalau kita tidak, wajib kita menyolati. Kalau semua tidak sholat, dosa kita, karena dia orang yang beriman. Maka hati-hati, urusan sholat itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Kalau yang meninggal dunia, biarpun tidak disolati, kalau di ahli surga, tetap di surga. Itu jadi, tidak menyolati orang-orang yang semacam itu adalah tidak dibenarkan, kecuali memang sudah pernah bertanya langsung kepada dia, kemudian muncul ikrar dari orang tersebut bahwasanya menistakan agama itu boleh, merendahkan Al-Quran boleh. Kalau sudah ngomong begitu, nggak perlu disolati, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, ya. Mau dipendam tidak dipendam juga nggak ada masalah, karena orang murtad adalah orang yang tidak terhormat. Taruh di taman safari buat harimau, orang murtad. Tapi orang kafir yang asli, kita punya kewajiban. Mohon maaf, hei orang Nasrani mendengar suara ini, itu urusan ini dengan keluarga kami kaum muslimin yang murtad. Kalau anda orang Kristen mati, tetangga kami, maka ketahuilah, karena anda tetangga kami dan anda bukan musuh kami, maka kalau ternyata orang Kristen tidak ada yang memandikan dia, tidak ada mengubur dia, maka kita wajib menguburnya dengan cara yang baik. Lihat, kita masih Islam seperti itu. Islam itu indah. Jangan khawatir kalau orang Nasrani tidak mau mengubur anda, ini anak pondok yang ngubur. Misalnya ada Nasrani yang dengar suara ini. Kalau orang Nasrani, iya, kita punya kewajiban. Dan itu fardu kifayah. Jangan dianggap fardu kifayah kepada orang yang beriman saja, tidak. Orang kafir yang ada di kiri kanan kita, kita juga punya kewajiban namanya fardu kifayah. Cuman di situ tidak ada sholat, tidak ada mandi, hanya dibungkus saja, kemudian ditanam. Itu. Tapi fardu kifayah. Tapi orang murtad yang keluar dari agama kita, atau mengakui mengingkari Nabi Muhammad, atau mengatakan penista Al-Quran, tidak apa-apa, wah dia murtad langsung. Merendahkan Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Oh, kalau itu jangan disolati, biarin, karena dia matinya dalam keadaan dalam murtad, belum tobat dia. Wah, ada orang, saya menistakan Nabi Muhammad, nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Nah ini kalau sudah ngomong begitu, murtad, tidak perlu disolati, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani. Kalau anda pengen mengkubur, ya suka-suka, daripada bangkainya mengganggu kita, ya dikubur dong, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.